Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revan Aliansyah. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara pembuatan disinfektan secara mandiri, sehingga kita dapat membuat disinfektan ini di rumah dengan bahan yang sering kita jumpai dan peralatan yang ada di rumah masing-masing. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang kita perlukan. Untuk alat-alatnya, yang pertama kita memerlukan gayung. Nah, ini nanti gunanya untuk mencampurkan air dan bahan-bahannya. Selanjutnya, ini ada semprotan. Boleh menggunakan semprotan manual seperti ini atau semprotan yang elektrik. Yang ketiga, ada yang namanya torong. Torong ini digunakan untuk memasukkan cairan disinfektan yang nantinya kita buat ke dalam semprotan. Bahan yang saya gunakan pada kesempatan ini adalah 1 liter air. Nah, nanti 1 liter air ini dapat dicampurkan dengan bahan-bahan yang tersedia di rumah masing-masing. Bisa menggunakan antiseptik, bisa menggunakan cairan pembersih lantai, bisa menggunakan karbol. Bahan-bahan yang saya gunakan dalam pembuatan disinfektan kali ini, saya menggunakan referensi dari Kementerian Kesehatan. Untuk lebih lengkapnya bahan-bahan apa saja yang bisa digunakan, bisa kalian baca lebih lanjut di deskripsi. Nanti saya akan tuliskan linknya di kolom deskripsi. Cara pembuatan yang pertama yang kita perlukan adalah air 1 liter, karbol, dan juga gayung. Caranya yang pertama adalah dengan memasukkan air 1 liter ke dalam gayung. Lalu setelah air sudah masuk dalam gayung, kita memerlukan 30 ml karbol. Nah, 30 ml karbol itu setara dengan 4 tutup botol dari karbol ini. Kita masukkan ke dalam gayung yang sudah berisi dengan 1 liter air. Setelah dicampurkan, kita pastikan bahwa kedua bahan ini tercampur dengan baik dengan cara menggoyang-goyangkan gayung. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita menuju ke bahan yang kedua. Bahan kedua, kita menggunakan cairan pembersih lantai. Caranya masih sama seperti yang bahan pertama tadi. Kita campurkan air 1 liter ke dalam gayung. Setelah kita memasukkan 1 liter air ini ke dalam gayung, kita selanjutnya akan memasukkan cairan pembersih lantai ini. Menurut kementerian, 1 tutup botol cairan pembersih lantai dapat digunakan untuk 5 liter air. Karena kita menggunakan 1 liter air, kita hanya perlu memasukkan 1/5 dari tutup botol. Lalu kita campurkan ke dalam air. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa cairan pembersih lantai dan air tercampur, cukup kita goyangkan gayung ini agar tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, maka cairan disinfektan sudah selesai dan dapat digunakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bahan yang ketiga. Kita dapat menggunakan antiseptik
jika di rumah ada antiseptik bisa kita gunakan, tidak perlu merek yang ini, bisa menggunakan merek yang lain tentunya. Nah, cara pembuatannya untuk yang antiseptik sama saja, kita masukkan 1 liter air ke dalam gayung. Nah, sudah masuk dalam gayung. Selanjutnya kita memasukkan antiseptik. Antiseptik ini takarannya adalah 30 ml antiseptik. Maka sekitar 3 sampai 4 tutup botol antiseptik ini. Nah, kita masukkan 1, 2, 3, 4. Kemudian agar pastinya tercampur dengan sempurna, kita goyang-goyangkan lagi gayungnya seperti tadi. Nah, sudah tercampur dengan sempurna. Selanjutnya, untuk pengaplikasian disinfektan yang sudah kita buat, kita dapat memasukkannya ke dalam semprotan air ini. Nah, semprotan air ini agar nantinya kita bisa semprotkan ke benda-benda yang ada di rumah. Misalkan bisa meja, bisa gerbang, bisa kursi. Nah, untuk memasukkannya kita menggunakan bantuan torong. Nah, kita langsung masukkan ke dalam semprotan. Nah, seperti ini. Dah. Lalu kita tutup. Maka jadi cairan disinfektan yang sudah siap kita gunakan. Selanjutnya kita bisa menyemprotkan cairan disinfektan ini ke benda-benda. Selanjutnya, jika kita sudah selesai membuat cairan disinfektan seperti tadi dan sudah ditaruh di dalam semprotan seperti ini, kita dapat semprotkan di benda-benda yang ada di sekitar rumah yang sering dipegang. Contohnya adalah seperti gagang gerbang ini. Nah, gagang gerbang ini kita kan sering pegang saat kita ingin masuk atau keluar rumah. Nah, sebaiknya kita semprot dengan cairan disinfektan. Nah, kita semprotkan di gagang pintu ini sehingga virus yang ada pada gagang pintu menjadi mati. Nah, begitu. Semoga video pembuatan disinfektan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.